wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir lakum fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, menjelang iqamah mendirikan salat zuhur berjamaah, kita mengadakan tausiah singkat. Kita dasarkan tausiah kita melalui satu ayat dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun pada ayat ke-14. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya di antara istri-istri dan di antara anak-anak kalian itu aduwwul lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahzaruhum, maka kalian berhati-hatilah. Ayat ini meminta kepada kita, seorang ayah dari anak atau seorang suami dari istri, untuk berhati-hati terhadap anak, karena di antara anak dan istri kalian itu ada yang menjadi musuh. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah. Ayat ini turun ketika di Madinah, ya, karena dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, ini ayat madaniyah. Maka pada zaman Rasulullah banyak kaum muslimin yang ingin hijrah ke Madinah, ingin pindah dari Mekah ke Madinah, mengikuti langkah Rasulullah hijrah ke Madinah, tapi dihalangi oleh istri dan dihalangi oleh anak-anaknya. Maka kata Rasulullah, fahzaruhum, berhati-hatilah kamu terhadap anak dan berhati-hatilah terhadap istri. Viral akhir-akhir ini hanya gara-gara perangai anak, hanya gara-gara tingkah anak, ayah, ibu, keluarga semuanya ikut tersandung. Bahkan tidak main-main, dicopot dari jabatan, diperiksa harta kekayaannya, ya. Bukan hanya diperiksa berapa jumlah, tapi juga diusut asal-usulnya, hanya itu gara-gara perangai anak. Dan kita berhati-hati juga, jangan disangka itu hanya terjadi sama orang. Boleh jadi juga terjadi di internal keluarga kita, terutama terkait persoalan terkait dengan harta. Jadi kalau distribusi harta dalam rumah tangga itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dan anak tidak bisa dididik dengan baik, ada beberapa kasus, ya. Jadi dalam hukum waris lah umpamanya, secara teori fikih, kapan baru terjadi saling waris mewarisi? Syaratnya adalah wafatnya seorang ayah. Jadi baru terjadi proses berpindahnya harta waris dari seorang ayah kepada anak, syaratnya wafat dulu ayahnya. Kalau masih di ICU, masih masuk rumah sakit, itu belum boleh terjadi faktor waris. Syaratnya wafat dulu. Adalah anak-anak muda, dengar dia kajian, rupanya syarat baru mendapatkan waris kalau wafat ayah kita dulu. Ternyata anak ini tidak sabar menunggu ayahnya wafat.
dipercepatnya ayahnya wafat. Banyak nak terjadi ini. Jadi motif membunuh ayahnya itu motif harta. Jadi kalau anak hanya dididik dengan materi, fisik, tapi tidak dikokohkan rohaninya, itu berbahaya. Maka dicarilah jalan untuk bagaimana ayahnya supaya cepat wafat, agar harta berpindah cepat. Nauzubillah. Ya. Apalagi bahwa boleh jadi anak itu jadi musuh. Dalam hal wakaf, kalau itu tadi dalam hal waris. Ada seorang ayah, dan ini kejadian di kita di Pekanbaru. Ada seorang ayah ketika dulu hidup, dia berwakaf. Mewakafkan sebahagian hartanya untuk pembangunan masjid. Strategis tanahnya di tepi jalan. Berwakaf. Jadi ada tanah sekitar 1 hektar diwakafkan 1/4. Ya, diwakafkan. Tetapi ya seharusnya Pak, secara pembuktian formal, kalau ada seorang bapak mewakafkan sebagian tanahnya, jadi berceritalah ke pengurus masjid, Pak Ketua Pengurus, ini sudah saya wakafkan nih, Pak Camat, ini sudah saya wakafkan nih, Pak Lurah, sudah saya wakafkan nih. Ya, semua orang sudah dibicarakannya mewakafkan. Maka sang bapak yang berwakaf itu mesti segera memecah surat tanahnya kepada nazir untuk sebagai penerima wakaf. Kalau ada orang Pak bercakap-cakap ke orang akan mewakafkan tanah, tapi begitu diminta tanda tangan pemecahan surat, tidak mau dia. Itu namanya wakaf icak-icak namanya. Itu tidak tuh. Yang namanya wakaf mesti berpindah haknya. Apa itu wakaf? Wakaf ini sebenarnya kita sudah biasa dengar ketika membaca Al-Quran, ada itu wakaf. Wakaf adalah tempat-tempat berhenti membaca Al-Quran. Kalau mewakafkan harta adalah menghentikan kepemilikan kita terhadap harta. Wakaf juga mana kan menghentikan, berhenti, menghentikan kepemilikan kita terhadap harta menjadi milik Allah, dalam hal ini dikelola oleh nazir. Maka mesti dipecah. Ternyata dalam konteks anak tadi, begitu diwakaf, ayah tidak sampai memecah surat. Tanah wakaf tadi masih masuk dalam surat induk. Berjalan tahun, berjalan bulan, dibangunlah oleh masyarakat di situ masjid dan segala pendukungnya. Jadi ikrar wakafnya masjid dan segala peruntukan terkait dengan masjid. Ada MDA. Setahun, 2 tahun, 20 tahun kemudian tanahnya sudah strategis. 1 meter sudah 2 juta. Oleh anak begitu dicek ternyata suratnya belum dipecah dan masih masuk dalam surat induk. Nah, dia juga sudah dengar bahwa ayahnya dulu sudah mewakafkan. Karena ini 1/4 hektar 2.500 kali 2 juta. Berapa duitnya? 5 M. Tidak diakuinya wakaf ayahnya tadi. Kalau seluruh masyarakat jamaah mengatakan ayah saya sudah berwakaf, terserah kalian lah mengklaimnya. Yang penting ini masih surat induk dan saya adalah ahli waris. Diklaim ke pengadilan. Kira-kira yang menang masyarakat atau anaknya Pak? Anaknya otomatis. Itu anak jadi musuh itu. Apa yang sudah diwakafkan oleh ayahnya dulu ditarik, dirobohkan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu ada yang jadi musuh bagi kamu, fahzaruhum, berhati-hatilah kepada mereka. Kalau kita baca tafsirnya sebenarnya termasuk besok di hari kiamat kita akan berbantah-bantah dengan anak.
Kata ayahnya sudah saya didik, kata anak belum. Kata ayahnya sudah disuruh sholat, kata anaknya belum. Nah, supaya besok kita tidak berbantah-bantah, maka dari sekarang, ayo kita didik anak kita dengan baik. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak yang kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup. Kalau yang baca itu suami berarti istri. Kalau yang baca doa ini istri berarti suami. Anugerahkan pasangan hidup kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata. Ini maksudnya anak-anak soleh, istri-istri soleh, ya. Anak-anak yang kalau didengar, dilihat senang hati, sejuk mata menengoknya. Kalau pas ayahnya sedang di kantor atau sedang di sebuah kedai, datang kawannya, Assalamualaikum Pak Haji, anak awak tadi yang azan maghrib di masjid. Iyo, senang hati. Memang luar biasa anak Pak Haji, sejuklah mata menengok, senang. Ini enggak, Pak Haji sudah pulang anak Pak Haji dari sekolah. Udah, apa cerita? Ayam mambo hilang 2 ekor katanya. Itu memang luar biasa ini. Hilanglah segala macam. Asal ada yang hilang di kampung tuh orang cari anak kita. Ini adalah musuh bagi kita. Bapak Ibu sekalian, berdoalah kepada Allah, berikhtiarlah. Mudah-mudahan anak kita tidak jadi musuh, tapi menjadi orang yang mendampingi kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Disebut oleh Nabi, kalau ada kalian punya anak yang hafiz Quran, maka kelak di hari akhirat kalian akan dikenakan mahkota ibadat raja. Itu kan anak ternyata berpengaruh kan? Jadi akan dipasangkan mahkota yang penuh intan berlian di atas kepala ayahnya. Satu anak yang hafiz Quran 30 juz, maka satu mahkota akan ditegakkan di atas kepala kalian. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat mendapatkan mahkota-mahkota akibat baiknya akhlak anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.